Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Putra Pratama. Nomor induk mahasiswa 0509321106. Prodi S1 Sistem Informasi di Universitas Terbuka UPBJJ, luar negeri Korea Selatan. Dalam video kali ini saya akan melakukan pengerjaan daripada tugas 1 pada mata kuliah Dasar Infrastruktur TI, dan di sini terdapat poin nomor 3 di mana kita akan melakukan tugas praktik untuk membuat konfigurasi jaringan menggunakan konsep VLAN. Nah, di simulasi ini kita akan melakukan pekerjaannya melalui Cisco Packet Tracer yang dimana terdapat 5 lantai gedung simulasinya. Itu terdiri dari 4 departemen, yaitu ada manajemen, administrasi, keuangan, dan IT support. Nah, setiap departemen ini harus memiliki alamat jaringan yang berbeda. Berarti tiap departemen ini diharuskan memiliki IP address yang berbeda. Lalu selanjutnya kita menentukan skema IP address menggunakan masing-masing VLAN. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN dan memverifikasi konektivitas menggunakan perintah ping. Nah, sebelumnya saya sudah buat di sini untuk mempersingkat waktu. Dan saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan saya dari awal sampai dengan terbentuknya pengerjaan ini. Di sini awalnya saya melakukan pengerjaan di mana saya menambahkan PC klien di lantai 1. Ada 3 di sini, ada administrasi, keuangan, dan IT support. Lalu di lantai 2 ada administrasi dan keuangan. Di sini saya namai belakangnya berdasarkan lantai, di mana ada administrasi 1, keuangan 1, IT support 1, di mana biar tidak terjadi kesamaan nama. Karena sebelumnya saya sempat namai administrasi juga terjadi konflik dengan nama PC yang selanjutnya. Makanya saya namain dengan administrasi berdasarkan lantai seperti ini. Lalu lantai 3 ada IT support dan administrasi, ya ini. Lalu lantai 4 ada keuangan dan IT support, dan lantai 5 ada manajemen. Nah, pada awalnya saya menghubungkan tiap PC ini ke masing-masing switch, di mana saya simulasikan ini seperti jaringan VLAN sungguhan, di mana masing-masing lantai memiliki switch masing-masing. Dan ini juga yang saya pelajari di buku modul Dasar Infrastruktur TI. Nah, di sini PC kita hubungkan ke switch seperti ini. Kita hubungkan masing-masing PC ke switch, dan kita hubungkan switch dengan masing-masing switch di tiap lantai. Nah, selanjutnya saya setting di sini IP-nya pada lantai 1. Ini kepalanya sama. Jadi saya pakai IP address-nya basicnya 192.168.10. Jadi untuk IP yang belakang itu saya random. Jadi kita bisa random. Dan karena di sini saya urutkan, jadi administrasi 1 ini 11, keuangan 1 ini 12, IT support ini 13. Seperti itu. Nah, setelah saya men-setting IP address, lalu kita setting subnet mask-nya, ini udah otomatis seperti ini. Lalu kita setting gateway, default gateway-nya di lantai 1 saya ubah menjadi 192.168.10.1. Seperti itu. Lalu saya setting ke PC yang lantai 2. Nah, seperti ini. Dimana IP address-nya adalah 192.168.20.11. Dan untuk keuangan 2 saya setting menjadi 12. Kita bisa cek seperti ini. Nah, begitu juga dengan lantai 3, administrasi 3 ini IP address-nya bisa kita lihat 192.168.30.11/24. Ini maksudnya ada subnet mask-nya. Ini adalah 255.255.255.0
dan IT support juga mirip, dan bedanya di bagian belakang. Ini 12, saya urutkan saja. Di lantai 4 juga begitu, 192.168.40.11, dan IT support 4 192.168.40.12, dan di lantai 5 ada satu fisik lain saja, jadi 192.168.50.11. Nah, gateway-nya juga sama, masing-masing lantai saya bedakan seperti itu. Yang lantai 2 192.168 20.1, lantai 3 titik 30.1, lantai 4 titik 40.1, dan di lantai 5 titik 50.1. Nah, setelah kita men-setting seperti itu, kita men-setting yang namanya multi layer switch. Kita butuh MLS di sini, kita sebutnya MLS. Nah, MLS ini gunanya agar VLAN kita bisa saling terhubung dengan stabil. Nah, jadi antar switch ini, jaringan antar switch itu bisa saling terkoneksi dengan lebih stabil gitu. Nah, di sini kita setting database-nya menjadi seperti ini. Jadi VLAN 10 lantai 1, VLAN 20 namanya lantai 2, VLAN 3 VLAN nomor 30, VLAN 6-nya lantai 3, dan sampai dengan lantai 5. Lalu kemudian kita melakukan IP routing, yaitu 192.168.10.0 dan juga sampai 50 seperti ini. Setelah selesai, kita setting juga database yang ada di masing-masing switch ini. Jadi database VLAN ini nggak bisa kita setting hanya di MLS. Karena kenapa? Karena apabila masing-masing VLAN ini tidak kita setting, mereka hanya mengenal data yang ada di jaringan dia saja, jaringan LAN dia saja, tidak bisa terkoneksi satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus menambahkan database yang sama dengan MLS tadi, di mana ada 10 lantai 1 sampai dengan 50 lantai 5. Ini harus kita setting masing-masing switch-nya seperti itu. Database-nya kita setting seperti itu semua. Seperti ini. Switch 3 juga udah. Switch 4 sudah saya setting juga. Lalu switch 5 juga sudah saya setting. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, karena VLAN database atau IP routing yang sudah kita koneksikan semuanya, nah, selanjutnya kita harus ubah modenya agar masing-masing switch itu bisa saling berkomunikasi dengan lancar gitu. Dimana untuk koneksi antara switch 1 dan switch 2 ini saya pakai di port 4. Nah, koneksinya yang sebelumnya akses kita ubah menjadi trunk. Nah, di sini gunanya untuk meneruskan VLAN database di sini. Nah, lalu selanjutnya untuk port 1 sampai 3 kan dipakai PC administrasi, keuangan, dan IT support, yaitu port 1, 2, 3. Ini tetap akses dan VLAN-nya kita setting ke VLAN yang 10 karena mereka berada di VLAN yang 10 lantai 1 gitu. Kita ubah koneksi menjadi trunk. Begitu juga dengan switch 2 ke switch 3 juga sama, dan switch 3 switch 4, switch 4 switch 5 semuanya kita setting menjadi koneksinya menjadi trunk. Lalu switch dengan MLS ini kita juga setting menjadi trunk. Di sini saya koneksikan di port Gigabit Ethernet 0. Nah, seperti ini. Kita sudah pindah menjadi trunk juga. Jadi semuanya bisa saling terkoneksi, bisa saling terhubung antar lantai VLAN-nya seperti itu. Lalu kita akan coba di sini, kita aja coba ping di lantai 1. Kita akan coba ping ke IT support. Di IT support sini saya kasih pingnya 192.168.1.13. Kita akan coba tes.
Oh. Oh, maaf. Tadi 10 harusnya. Nah. Oke. Sudah bisa. Selanjutnya kita akan coba ping ke lantai 2. 20.11. Sedang mengkomunikasikan. Nah, awalnya muncul RTO, habis itu bisa, kita akan coba lagi. Oke, sudah lancar keempatnya. Kita akan coba lagi ke lantai 3. 92.168.30.12 gitu. Kita coba koneksi ke IT support 3. Sama, awalnya RT-Con tapi habis itu bisa terkoneksi dengan baik. Nah, lalu ping 192.168.40. Mungkin kita coba koneksi ke keuangan lantai 4. 11. Awalnya RTO lagi, mungkin karena baru pertama kali terkoneksi, baru pertama kali menghubungkan ke PC itu, makanya sempat RTO di awal. Tapi setelah itu dia akan lancar koneksinya. Seperti itu. Kita akan mengkoneksi lagi ke lantai 5. 50.11. Akan sama seperti itu juga. Oke. Oke. Sudah bisa. Untuk PC di lantai 1 bisa terkoneksi dengan semua PC yang ada di lantai 2, 3, 4, 5. Dan itu berarti tiap PC ini juga bisa saling terkoneksi satu sama lain di tiap lantai. Misal dari pihak manajemen ingin untuk melihat administrasi di lantai 3. Kita coba ping dulu di sini. Ping 192.168. Administrasi 3 ada di lantai 3, berarti 30 dengan IP-nya 11. Nah, sudah bisa. Oke. Berarti sudah bisa. Dengan ini berarti koneksi antar lantai itu sudah bisa terjadi dengan lancar dan stabil. Walaupun awalnya RTO, mungkin itu karena koneksi awal, jadi dia mengkoneksi dan selanjutnya koneksinya menjadi lancar karena sudah sebelumnya sudah terkoneksi gitu. Dan ini sudah untuk VLAN dari lantai 1 sampai lantai 5 bisa dibilang sudah berhasil, sudah terkoneksi dengan baik, dan saya bisa bilang ini sudah stabil juga. Saya rasa cukup sekian pengerjaan tugas 1 di nomor 3 kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pengerjaan maupun penyampaian yang saya lakukan, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.